Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hans dalam program Samudra Siar. Setelah episode yang lalu, saya ajak para pemirsa untuk mengeksplorasi tentang sejarah yang ada di Cirebon. Sekarang saya berada di tengah lautan untuk menuju ke kota Semarang untuk mengeksplor tentang sejarah yang ada di Semarang, Demak, dan Kudus. Nah, saya akan ajak dulu para ABK yang ada di sini untuk sholat bersama-sama tetap dalam program Samudra Siar. Yang harus ditekankan, Islam itu adalah nilai yang bisa diterapkan di mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iji. Iya Pak. Lagi ngapain ini Pak sendirian di sini Pak? Ya, lagi melamun aja sambil istirahat. Habis turun jaga tadi petang hari, ini kan bisa malam hari. Istirahat menikmati apa yang malam. Dilamunkan apa? Ya cuman melamunnya lagi ingat di rumah. Ingat di rumah. Pada saat-saat seperti ini kan puasa gini, Ramadan ini kan biasanya enaknya itu kan kumpul sama keluarga, sama anak, sama istri, bisa terawih bersama, sholat terawih, sahur bareng gitu. Iya. Nah, Ya, bagaimana tapi, cara menghilangkan kerinduan itu? Ya sebisa mungkin kalau di tengah laut gini ya bisa berdoa aja, saling mendoakan yang di rumah juga mendoakan kita. Ya. Ataupun kalau kita mau telepon SMS kan nggak ada sinyal di tengah laut. Ya. Nanti kalau sudah mendekat daratan dan ada sinyal ya segera mungkin kalau bisa kita telepon, SMS ataupun video call pakai WhatsApp gitu. Nah itu bedanya antara telepon sama doa. Ya, Nah, itu. Kalau telepon kita harus menunggu mencari sinyal. Ya betul. Kalau doa kan sewaktu-waktu, di mana saja dan kapan saja itu. Dan doa itulah yang membuat frekuensi kita sama. Siap. Jadi dengan kiriman doa dari suami ke istri, insya Allah Betul, Pak. istri juga selalu ingat. Amin. Dan itu lebih menancap di dalam. Amin Pak. Betul. Yang penting kan saling ingat. Saling. Nah, saya tak istirahat dulu. Oh iya Pak, ya. Kita nanti akan ketemu lagi di sahur bersama. Terima kasih. Matur suwun, terima kasih. Masuk. Waktunya santap sahur dulu. Sahur ya? Siap. Jin, waktunya santap sahur dulu. Makasih. Jin, kalau sahur dulu. Oh, jam berapa ini? Siap. Oh, udah waktunya sahur ya? Oh ya, Siap. makasih. Siap. Iya, bangun. Sahur. Sahur. Makan ya, Jin, ya. Ayo kita sahur dulu. Ayo sahur. Ayo sahur. Ayo. Oke.
Nah, alhamdulillah, memang sahur itu adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, walaupun sebenarnya kita kuat tanpa sahur. Dan sahur yang terbaik adalah dengan cara mengakhiri sahur, sehingga nanti ada rasa perbedaan betul antara kita bersahur dan tidak. Dan ini menunjukkan bahwa puasa itu tidak menyiksa orang, tapi puasa itu memang ada nilai-nilai di dalamnya. Nah, mari kita sahur bersama-sama, mudah-mudahan sahur kita diberkahi oleh Allah SWT. Monggo bisa disiapkan. Duduk siap. Doa, mulai. Selesai. Selamat makan. Selamat makan. Siap, selamat makan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menunya setiap hari ganti ya? Siap. Ganti tiap hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Pak Fauzan, saya Hans. Nah, alhamdulillah pemirsa, sekarang saya bersama dengan Ustadz Fauzan. Beliau ini adalah hasil akulturasi budaya yang ada di Semarang ini karena mbah-mbahnya beliau adalah dari Tionghoa, dari China. Tapi sekarang sudah lebih Jawa nih daripada orang Jawa. Mungkin bisa diceritakan tentang sejarah dari kelenteng ini, Pak, dan juga mungkin sejarah dari akulturasi budaya yang ada di Semarang ini. Ya, sebelumnya saya menyebutnya Sampokong itu sebagai rumah budaya. Ya karena dalam armada Chenghe, pasukan Chenghe itu tidak hanya Muslim, mereka juga membawa yang beragama Buddha, kepercayaan Konghucu, Tao, menjadikan dalam setiap singgahannya Chenghe tidak lupa untuk membuka ruang untuk peribadatan pasukannya. Oke, iya, iya. Sebagai seorang Muslim yang baik Dan toleran ya? yang toleran dan moderat, sebenarnya sikap moderasi beragama itu sudah sejak dulu kala mulai ditanamkan oleh Laksamana Chenghe dan juga ulama-ulama yang saya mengutip cerita dari Gus Dur, itu memang datang langsung dari Tiongkok untuk ikut menyebarkan Islam di tanah Jawa. Kita lanjut lagi melihat sesuatu yang menarik lagi dari kelenteng ini. Ayo, mari. Ya. Nah, pemirsa, mungkin kalau di kelenteng biasanya tidak ada makam karena kalau mereka tidak beragama Islam, biasanya tokoh-tokohnya itu akan dikremasi. Tapi yang di depan kita sekarang ini adalah tokoh Muslim, jurumudi kapalnya Chenghu, sehingga sampai sekarang masih ada di sini. Ini bukti nyata bahwa memang perkembangan Islam tidak bisa lepas juga dari peran teman-teman kita yang dari Tionghoa atau dari Cina, gitu ya.
Terima kasih Pak, waktunya, matur suwun, waktunya Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan inspirasi pada kita semuanya. Dan saya mohon izin, saya akan melanjutkan di Masjid Kauman, yang konon ceritanya itu adalah peninggalan dari Sultan Demak, dan juga masih ada situs-situs yang bertahan sampai sekarang. Nah, xie xie, ya, masih. Yai, Kapunten sangat. Mungkin bisa diceritakan tentang sejarah dari Masjid Kauman ini, Yai? Iya. Memang berdirinya Masjid Semarang ini tidak bisa dilepaskan dengan awal berdirinya Kota Semarang. Oke. Ya. Jadi pertama pada zaman pemerintahan Demak ada salah seorang ulama yang namanya Maulana Ibnu Abdissalam. Itu diutus oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menyebarkan Islam di Semarang ini, yang kemudian bergelar Kanjeng Sunan Pandanaran I. Sunan Pandanaran I, yaitu setelah Sunan Pandanaran I wafat, diteruskan dengan Sunan Pandanaran II. Nah, kemudian membangun masjid, cuman letaknya tidak di sini, di daerah pemerintahannya di sekitar Mugas namanya, yaitu karena agak tinggi ya. Situ kemudian tahun 1750 terjadi kebakaran. Kemudian bangun lagi di sini. Nah, berarti di sini tahun 1750. Iya. Di sini. Kemudian sampai perjalanan waktu di sini juga pernah terbakar lagi, yaitu tahun 1880. Kena petir. Kena petir. Kemudian dibangun lagi, selesai ya, secara cepat dalam waktu relatif singkat 3 tahun berdirilah masjid seperti ini sampai sekarang. Siap ya. Itu baru. Jadi kalau konstruksinya tetap lama. Nah, keterkaitannya dengan syiar Islam atau budaya itu setiap awal Ramadan dari wilayah penjuru Semarang ini selalu menunggu pengumuman awal Ramadan. Dari sini. Nah, di sini ulama-ulama kumpul untuk menunggu hasil ru'yah, untuk menetapkan awal Ramadannya besok atau masih ditunda. Gitu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kudus. Masjid ini didirikan pada tahun 1549. Arsitekturnya yang menggambarkan bagaimana Sunan Kudus melakukan akulturasi budaya dalam syiar Islam. Alhamdulillah pemirsa, setelah saya menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dari kelenteng yang ikonik di Semarang dan juga di Masjid Kauman, sekarang saya berada di masjid yang juga memiliki ikonik yang sangat khas sekali, Menara Kudus. Nah, bagaimanakah kisahnya? Tetap ikuti saya. Pemirsa, pemerintah telah meluncurkan berbagai jurus menekan penyebaran virus corona. Namun, masih banyak ditemukan perilaku picik di tengah pandemi. Antara lain praktik penggunaan alat swab bekas dan kasus mafia karantina. Ditambah pula ada kekhawatiran terjadinya gelombang mudik tahun ini meski telah dilarang pemerintah. Di Medan, polisi mengungkap praktek penggunaan alat swab bekas di laboratorium tes antigen di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Sedikitnya, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, ini sudah dilakukan oleh pelaku sejak bulan Desember tahun 2020. Sejak Desember. Itu sementara dari hasil penyidikan yang kita lakukan. Stick swab antigen itu yang dibersihkan kembali, kemudian digunakan kembali oleh teman-teman ini. Betul.
Awalnya Pak, perintah saya ke mereka menggunakan stick baru Pak. Tapi dalam pelaksanaannya oleh PIC di sana kemarin, dia menggunakan bekas. Bapak tahu? Saya tahu menggunakan bekas. Iya, oke. Itu aja yang mau saya tanya itu. Dalam hal ini Pak, tugas saya yang membawa alat antigen yang didaur ulang sama yang membersihkan Pak, sama yang mendaur ulang. Mas yang bawa dari bandara ke Kimia Farma Pak. Kantor Kimia Farma di sana didaur ulang. Iya. Tugasnya mengambil itu. Iya Pak. Terus habis didaur ulang terus diantar kembali Pak ke bandara Pak. Bisa oleh Pak Picandi untuk ngetik hasil dan mengeluarkan hasil non reaktif, ditembak nggak usah dikerjakan. Anda yang mengetik hasilnya. Pokoknya semua non reaktif. Non reaktif, iya Pak. Pokoknya apa saja non reaktif gitu. Semuanya. Kalau yang positif tetap positif Pak. Yang diperiksa positif tetap positif. Dan yang nggak diperiksa rata-rata nggak diperiksa itu hasilnya negatif. Yang nggak diperiksa itu maksudnya? Yang nggak dikerjakan Pak. Sementara Polda Metro Jaya menetapkan 4 tersangka dalam kasus mafia karantina di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut polisi, para tersangka disuap jutaan rupiah agar seorang WNI yang baru tiba dari India tidak menjalankan isolasi mandiri. Polisi juga menangkap 4 orang yang membantu 5 WNA asal India sehingga lolos karantina. Data orang yang dia saudara JD ini misalnya di hotel yang rujukan di hotel A, rujukan dari pemerintah. Tetapi datanya saja yang masuk. Orangnya tidak masuk. Setelah dia dapat penerimaan 4 juta, orangnya ini bisa langsung pulang. Lonjakan kasus corona jadi sorotan dunia. Salah satu penyebabnya adalah mutasi virus corona yang lebih ganas. Celakanya, virus mutasi asal India itu telah ditemukan di Indonesia. Bahwa virus itu sudah masuk juga di Indonesia. Ada 10 orang yang sudah terkena virus tersebut, 6 diantaranya adalah impor, jadi masuk dari luar negeri, 4 diantaranya adalah transmisi lokal. Yang ini yang kita perlu jaga. 2 di Sumatera, 1 di Jawa Barat, dan 1 di Kalimantan Selatan. Potensi penyebaran virus mutasi asal India bertepatan dengan menjelang momentum Lebaran. Walau pemerintah telah melarang mudik, namun 19 juta orang diperkirakan tetap bersikeras untuk melakukan perjalanan lintas daerah. Ingat tahun lalu, ada 4 libur panjang yang kenaikannya sangat melompat. Idul Fitri tahun lalu naik sampai 93%. Libur Agustus tahun lalu naik sampai 119%. Libur Oktober naik 95%. Libur tahun baru kemarin naik sampai 78%. Oleh sebab itu hati-hati. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Metro This Week kali ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi pekan depan di waktu yang sama. Selamat sore dan sampai jumpa. Metro TV